Ya, salam untuk semua yang anti kendor. Bapak Ibu yang terkasih, selamat bergabung di BW. Biarlah melalui BW Devotional ini kita menjadi penyembah benar, sebab Tuhan menghendaki penyembah yang demikian di akhir zaman ini. Untuk itu Bapak Ibu sekalian terkasih, mari sama-sama kita bersatu di dalam doa. Kita mohonkan syukur kepada Tuhan atas segala kebaikan dan kemurahan Tuhan yang telah dinyatakan di dalam kehidupan kita semua. Untuk itu Bapak Ibu yang terkasih, mari kita satu dalam doa. Kami bersyukur dan berterima kasih ya Allah yang mulia, Allah Bapa yang kami sembah di dalam nama Yesus Kristus. Kami merendahkan diri kami, menundukkan diri kami siap untuk mentaati setiap firman-Mu dan melakukannya. Bukan karena untuk supaya kami diberkati, tetapi karena kami tahu itu bagian kami. Karena kami mau terus belajar mengasihi Engkau sampai dengan segenap seluruh jiwa raga kami habis lenyap. Kami yakin dan percaya Engkau tidak akan membuat semua jeripayah kami menjadi sia-sia. Terima kasih buat kebaikan kemurahan Tuhan yang Tuhan sudah nyatakan di dalam kehidupan ini. Untuk itu kami mau berdoa sebagaimana Tuhan Yesus mengajarkan kami berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, dan jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan, kuasa, dan kemuliaan kekal sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, awan hadirat-Mu melawat setiap umat-Mu yang bergabung di channel ini, yang bergabung di saat ini, di tempat kami dimanapun kami berada, baik kami yang ada di Indonesia waktu pagi maupun yang ada di Birmingham, UK di malam hari. Tetapi Tuhan, Engkaulah yang memiliki waktu, dan Engkau tidak bisa dibatasi oleh ruang dan waktu. Semua mimpi kami pasti akan terwujud jikalau kami melibatkan dan menyertakan Engkau dalam segala perkara. Maka dapat kami tanggung semua itu karena kami tinggal di dalam Engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Amin. Puji Tuhan ya. Baik Bapak Ibu sekalian, ya. Oke. Baik Bapak Ibu yang terkasih, ini pujian pasti bikin Bapak Ibu makin kangen sama Tuhan Yesus ya. Saya sangat yakin. Karena pujian ini ada sedikit saya rubah sedikit ya, tapi tidak mengubah esensinya. Ya, tapi ini tidak merubah tatanan lagunya ya, saya yakin dan percaya ini karena ini pengalaman pribadi saya Bapak Ibu ketika saya menaikkan pujian ini, lalu saya ubah dengan kebutuhan saya pribadi. Wah, ini ternyata memberkati. Jadi sama seperti BW ini gitu ya. Untuk itu mari Bapak Ibu kita mau naikkan pujian ini sama-sama ya. Bila ku rasa gelisah di hatiku, bila kelam kabut tak menentu hidupku, ku ingat ada seorang penolong bagiku. Yesus tak pernah jauh dariku. Oh, oh, oh. Bila cobaan menggodai hatiku, bila sengsara menimpa keadaanku, ku ingat Yesus takkan pernah jauh dariku. Dia selalu pedulikan aku, berseru memanggil namanya, berdoa Dia akan segera
menghampiri diriku. Percaya Yesus tak jauh dariku, Dia hanya sejauh doa. Ku beruntung memilikimu Yesus, bila ku rasa gelisah di hatiku, bila kelam kabut tak menentu hidupku. Ku ingat ada seorang penolong bagiku, Yesus tak pernah jauh dariku. Bila cobaan menggodai hatiku, bila sengsara menimpa keadaanku, ku ingat Yesus takkan pernah jauh dariku. Dia selalu pedulikan aku. Berseru memanggil namanya, berdoa Dia akan segera menghampiri diriku. Ku percaya Yesus tak jauh dariku, Dia hanya sejauh doa. Berseru memanggil namanya, berdoa Dia akan segera menghampiri diriku. Ku percaya Yesus tak jauh dariku, Dia hanya sejauh doa. Ku percaya namanya, berdoa Dia akan segera menghampiri diriku. Ku percaya Yesus tak jauh dariku, Dia hanya sejauh doa. Dia hanya sejauh doa. Oh, oh. Yesus hanya sejauh doa. Oh, oh, oh. Kami punya Tuhan yang keren, namanya Yesus Kristus, yang selalu dekat dengan kami. Yang sepakat sama-sama katakan amin. Amin. Amin Bapak Ibu. Iya, kangen kan dengan pujiannya? Pujiannya cukup lama ya Bapak Ibu ya. Ya mungkin buat Bapak Ibu yang masih SMA dengar pujian ini, wah ini zaman saya pertama kali bertobat nih. Nah, ya. Jadi banyak sekali pengalaman-pengalaman pribadi saya percaya untuk semua orang-orang yang mengasihi Tuhan. Karena apa? Karena orang-orang yang mengasihi Tuhan itu selalu Tuhan izinkan mengalami penyertaan Tuhan. Jadi penyertaan Tuhan bukan hanya sekedar pertolongan ya Bapak Ibu yang terkasih, bukan hanya sekedar
rasa damai sejahtera atau berkat yang berlimpah-limpah gitu ya. Tetapi bagaimana kita mampu untuk mengambil sebuah makna, dan makna itu bisa menjadi pegangan dalam kehidupan kita. Jadi kita pegang erat, karena Tuhan pun tidak pernah melonggarkan pegangannya di dalam kehidupan kita. Siapa yang percaya, katakan, saya percaya Dia tak pernah melepaskan saya. 1, 2, 3. Saya percaya Dia tak akan pernah melepaskan saya. Betul, betul Bapak Ibu. Kalau kita naik mobil aja atau naik pesawat aja, seat beltnya tolong ya dipakai. Kenapa? Karena ada turbulensi, karena jalanannya lagi kurang bagus, nanti ada kecelakaan ya. Apalagi kehidupan kita Bapak Ibu, kita harus hidup itu seperti dengan Tuhan tuh seperti pakai seat belt. Apapun keadaannya, pokoknya safety first ya. Jadi yang penting satu, keselamatan yang penting. Jadi bukan kekayaan yang penting ya, bukan hal yang lain. Nah, untuk itu Bapak Ibu sekalian, kita juga bersyukur pada pagi hari ini. Nanti kita akan mendoakan ya untuk Pak Richard Lumban Gaul. Ya, ini puji Tuhan. Horas Pak Richard, Mujujua, Shalom. Ya, selamat bergabung. Ini semua alumni Holy Land nih Pak Richard ya. Salam buat istri yang sedang, saya yakin Pak Richard ini sedang menunggu kelahiran istrinya. Maksudnya istrinya akan melahirkan anaknya gitu. Bagaimana Pak Richard kabarnya? Shalom. Shalom. Waduh, bagaimana Pak Richard? Keadaan istri Bapak baik? Keadaannya baik, Pak. Puji Tuhan. Salam ya, salam untuk istri Bapak ya. Pokoknya nanti kita doakan ya Bapak Ibu di akhir sesi supaya istrinya beliau ini bisa melahirkan dengan aman ya. Penyertaan Tuhan tetap ada dan pertolongan Tuhan juga tetap ada. Baik Bapak Ibu sekalian, Pak Richard thank you sudah bergabung. Ya Bapak Ibu yang terkasih, senang gak ada satu sahabat lagi alumni Holy Land ya. Kalau misalnya ada yang belum, Pak Abuna saya kan belum ke Holy Land. Loh, kita kan beriman. BW ini bisa gabung sama-sama, kita berangkat sama YC sama-sama, kita mau ke Holy Land bareng ini. Yang sudah pernah kita akan datang kesekian kalinya. Kita akan dapat satu tuntunan yang baru lagi. Amin. Yang sepakat boleh kasih jempol. Iya, aku sepakat dengan rencana Tuhan. Iya, itu dia. Oke, kita langsung lanjut ya Bapak Ibu. Saya juga minta maaf kalau kemarin saya sempat agak sedikit late memposting. Tapi yang pasti kita belajar dari yang dua raja-raja kemarin, itu bicara mengenai apa, kalau waktu ini berlalu dengan singkat nih, apa yang bisa kita perbuat ya. Jadi jangan sampai benar menurut kita tapi ternyata salah di mata Tuhan ya. Dan kita mau belajar lagi kelanjutannya mengenai si Raja Ahaz ini. Dan kita bisa mendapat tuntunan berikutnya di dalam kehidupan kita sehari-hari. Oke. Baik Bapak Ibu, langsung kita buka saja di 2 Raja-Raja. 2 Raja-Raja pasal yang ke 2 Raja-Raja pasal yang ke-16. Kemarin kan sampai 9 ya. Sekarang kita mau lanjutkan di 2 Raja-Raja pasal 16 ayat yang ke-10. Ya, 10 sampai 20. Oke, kita baca ya. Sesudah itu pergilah Raja Ahaz menemui Tiglat-Pileser Raja Asyur ke Damsyik. Setelah Raja Ahaz melihat mesbah yang ada di Damsyik, dikirimnyalah kepada Imam Uria ukuran dan bagan mesbah itu menurut buatannya yang tepat. Ya, di situ buatannya nyanya kecil ya, tolong digaris bawahi. Lalu Imam Uria mendirikan mesbah tepat seperti keterangan yang dikirimkan Raja Ahaz dari Damsyik. Demikianlah dibuat Imam Uria menjelang datangnya Raja Ahaz dari Damsyik. Setelah Raja pulang dari Damsyik, maka Raja melihat mesbah itu, lalu mendekatlah Raja kepada mesbah itu, naik ke atasnya, membakar korban bakarannya dan korban sajiannya, mencurahkan korban curahannya di atas mesbah itu, dan menyiramkan darah korban keselamatannya kepadanya. Tetapi ia menyuruh menggeser mesbah tembaga yang ada di hadapan Tuhan dari depan rumah Tuhan, dari antara mesbah baru dengan rumah itu, dan menaruhnya di sebelah utara mesbah baru itu.
Kemudian Raja Ahaz memerintahkan kepada Imam Uria, bakarlah di atas mezbah besar itu korban bakaran pagi dan korban sajian petang, juga korban bakaran dan korban sajian raja, lagi korban bakaran dan korban sajian dan korban-korban curahan seluruh rakyat negeri, dan siramkanlah segenap darah korban sembelian, tetapi mezbah tembaga itu adalah urusanku. Lalu Imam Uria melakukan tepat yang diperintahkan Raja Ahaz. Sesudah itu Raja Ahaz memotong papan penutup kereta penopang dan menyingkirkan bejana pembasuhan dari atasnya. Juga laut itu diturunkannya dari atas lembu tembaga yang mendukungnya dan ditaruhnya di atas alas batu. Ya, laut di atas tanda kutip, kita sudah pernah belajar mengenai bagaimana Raja Salomo membuat hiasan tentang laut itu ya. Selanjutnya demi Raja Asyur, ya, demi Raja Asyur. Disingkirkannya dari rumah Tuhan serambi tertutup untuk hari Sabat yang telah didirikan pada rumah Tuhan, juga pintu masuk untuk raja yang di sebelah luar. Selebihnya dari riwayat Ahaz dan apa yang dilakukannya, bukankah semuanya itu tertulis dalam kitab sejarah raja-raja Yehuda? Kemudian Ahaz mendapat perhentian bersama-sama dengan nenek moyangnya, dan dia dikuburkan di samping nenek moyang di kota Daud. Maka Hizkia anaknya menjadi raja menggantikan dia. Jadi kenapa tadi Abuna minta tolong itu digarisbawahi? Karena itu menurut buatannya, bukan menurut buatan Tuhan yang tepat. Ya, di situ buatannya itu bukannya kecil, bukannya besar, tetapinya kecil. Lalu kita lihat bagaimana apa yang sudah dibentuk dan dibangun dan dibuat oleh Raja Salomo berdasarkan hikmat dari Allah, itu digeser semuanya, diganti semuanya ya. Jadi posisinya diganti. Nah, untuk bisa mengetahui ini bagaimana caranya, kita buka di 2 Tawarikh. Ya, di 2 Tawarikh pasal yang ke-28, 2 Tawarikh pasal yang ke pasal 28, ya, bicara mengenai Raja Ahaz. Ini lebih lengkap. Jadi nanti Bapak Ibu ketika nanti setelah 2 raja kita kan masuk ke 1-2 Tawarikh ya. Nanti mungkin ada beberapa penulisan beberapa penulisan yang sudah dilengkapi pada saat kita membahas ini ya Bapak Ibu. Karena di sini adalah penjelasannya ya. Jadi kalau kita baca di 2 Tawarikh pasal 28, di situ kita bisa lihat bagaimana kita lihat di ayat yang ke 20. Maka datanglah dari ayat yang ke 19. Demikianlah Tuhan merendahkan Yehuda oleh karena Ahaz. Terima kasih ya Buni. Demikianlah Tuhan merendahkan Yehuda oleh karena Ahaz. Nah, ini tolong garis bawahi. Lalu kemudian Ahaz Raja Israel itu membiarkan kebiadaban berlaku di Yehuda dan berubah setia kepada Tuhan. Ini juga tolong garis bawahi. Maka datanglah Tilgat-Pilneser Raja negeri Asyur kepadanya, hanya bukan membantu dia, melainkan menyesakkannya. Walaupun Ahaz merampas barang-barang dari rumah Tuhan, dari rumah raja, dan dari rumah-rumah para pemimpin, dan menyerahkan semua itu kepada Raja negeri Asyur. Tadi kan dibuat di sini ya. Kalau kita balik lagi, ini supaya Bapak Ibu bisa mengerti, memahami apa maksudnya. Karena kalau misalnya kita baca di bagian itu saja, nanti kita bingung, loh ini apa sih? Ini nggak penting gitu kan pasti. Nanti akhirnya di skip gitu. Jadi makanya kebanyakan orang lebih banyak suka perjanjian baru aja deh, lebih aplikatif. Loh, justru di perjanjian lama itu dasarnya tidak akan ada yang baru kalau nggak ada yang lama, kan gitu ya. Masa tiba-tiba ujuk-ujuk baru? Jadi kita harus tahu dulu dasarnya seperti apa. Nah, ini sekarang kalau kita lihat, kita bolak-balik nih di 2 Raja-Raja pasal 16, lalu kita kasih batas, kita balik lagi di 2 Tawarikh pasal 28. Apa yang dikatakan di ayat yang ke 10 menurut buatannya yang tepat. Jadi dia sudah repot banget itu kan semuanya. Bahkan ia demi Asyur ya. Dia katakan demi Asyur tuh. Nah, di sini ditulisnya bahkan sekalipun menyerahkan semua itu kepada Asyur, namun perbuatannya itu tidak menguntungkan dia. Jadi bisa bayangkan Bapak Ibu, udah repot-repot, udah gitu, udah repot salah lagi. Ya, udah repot salah, jahat lagi. Ayat yang ke-22, dalam keadaan terdesak itu, Raja Ahaz ini malah semakin berubah setia terhadap Tuhan. Ia mempersembahkan korban kepada para Allah. Di situ Allahnya Allah kecil, orang Damsyik yang telah mengalahkan dia. Pikirnya, nah ini yang parah nih.
Yang membantu raja-raja orang Aram adalah para allah mereka. Kepada merekalah aku akan mempersembahkan korban, supaya mereka membantu aku juga. Tetapi allah-allah itulah yang menjadi sebab keruntuhan bagi dia, dan bersama-sama dengan dia bagi seluruh Israel. Anda bisa bayangkan perkakas-perkakas rumah Allah di ayat 24 itu dihancurkan. Bahkan dia menutup pintu rumah Tuhan dan membuat mezbah-mezbah bagi dirinya di segenap penjuru Yerusalem. Di tiap-tiap kota di Yehuda ia membuat bukit-bukit pengorbanan untuk membakar korban bagi Allah lain. Dengan demikian ia menyakiti hati Tuhan Allah nenek moyangnya. Maksudnya Allah nenek moyangnya siapa? Allahnya Raja Daud. Karena kan Daud ini nenek moyangnya si Raja Ahaz. Oke. Tuntunan untuk kita hari ini Bapak Ibu, diingatkan sekali lagi. Jangan kita salah kaprah, katakan salah kaprah. Iya. Wah, ini kayaknya salah ngadep nih. Ini ngadep selatan nih, harusnya ngadep utara. Makanya nih toko enggak enggak laku-laku nih. Padahal Bapak Ibu, Tuhan sedang menegur, kamu sudah cari saya belum? Kamu sudah melibatkan saya belum dalam membuka usaha kamu? Atau kamu selama ini memperhitungkan apa yang kamu pikir ini menguntungkan kamu? Di sini kan Raja Ahaz berpikir dengan cara pikiran yang terbolak, ya. Terbolak ini artinya lebih dari terbalik Bapak Ibu ya. Saking terbaliknya jadi terbolak gitu. Makanya otaknya itu dia kayak balok keras. Kenapa? Saya bukan menghina, tetapi gini, kok bisa gitu? Dia berpikir itu gini. Wah, ini dia kan dikalahkan sama Raja Aram. Masa dia berpikirnya tuh, wah, ini saya kalah gara-gara Allahnya Raja Aram. Wah, berarti saya harus mempersembahkan korban ke Allahnya Raja Aram ini, supaya saya dimenangkan. Ini kan gak masuk akal gitu. Ibaratnya kita minta bantuan ke Raja Neraka supaya masuk surga. Bagaimana mungkin? Gak bisa. Kita minta bantuan antek-antek neraka untuk masuk ke nirwana. Gak bisa. Kita minta malaikat-malaikat gelap supaya kita itu diberkati berlimpah-limpah, jadi anak terang dan jadi berkat bagi gereja Tuhan. Bagaimana mungkin? Tuhan gak akan mau Bapak Ibu. Itu malah bikin sakit hatinya Tuhan. Jadi tuntunan Tuhan buat kita pagi hari ini, masih adakah sifat-sifat kita yang selalu berpikir terbalik hingga terbolak, yang akhirnya membuat otak kita jadi balok, keras gitu. Mau dikasih tahu apa aja tetap aja kita ngotot. Enggak bisa, emang dari dulu ini begini, ini harus begini nih kalau misalnya mau buka usaha. Ya nanti kalau misalnya, ini mohon izin ya, kalau misalnya punya anak laki-laki, nah ini harus dipersembahkan, ini dibawa ini ke tempat keramat dulu. Bapak Ibu sekalian, saya mau katakan, kita yang sudah mengerti firman Tuhan, kita harus bisa tahu menghargai nilai tradisi kebudayaan. Saya tidak anti kebudayaan tradisi, enggak sama sekali. Tapi tolong pikir baik-baik. Jikalau tradisi dan kebudayaan itu menyakiti hati Tuhan kita, lalu tiba-tiba ternyata gara-gara tradisi kebudayaan itu membuat anak cucu kita sulit punya anak cucu kita sulit dapat kerja, anak cucu kita sulit dapat jodoh, apakah mungkin kita langsung merengek sama Tuhan? Padahal itu pun gara-gara kita sendiri. Mungkin sekarang belum kelihatan, tapi nanti ketika kita sudah menjadi mbah-mbah, eyang-eyang atau kakek nenek, opa oma, lalu kita langsung berujar, aduh tolonglah, tolong sembuhkanlah, doakan, tolong supaya ini begini, supaya ini begini. Tanpa sadar dulu nih kita pernah loh jangan-jangan melakukan sebuah ritual nenek moyang, dan itu tanpa kita ketahui itu sangat menyakiti hati Tuhan. Itu membuat kita di mata Tuhan itu semakin berubah setia. Kok bisa begitu ya Abuna? Kan saya nggak ngerti. Nah, saya juga mikir-mikir Bapak Ibu, kenapa ya kok bisa begitu? Lalu kemudian dari hal-hal yang saya baca, lalu saya coba cari, saya renungkan, Bapak Ibu sekalian, saya langsung tiba-tiba ingat begini. Waktu kita ke Gunung Muria, ini bagi yang sudah berjalan bersama dengan Abuna di Yerusalem, waktu kita ke Gunung Muria,
Ya, bahkan dari pertama kali kita berangkat deh, ketika gonjang-ganjing kabar perang ini dan lain sebagainya, bisa saja otak kita, otak kanan kiri kita tuh mengatakan ini nggak akan bisa beres, ini pasti akan gagal. Kenapa? Karena sudah ada warning, travel warning lah apa segala macam. Kenyataannya enggak kan. Itu yang pertama. Berarti apa? Penyertaan Tuhan yang mengatakan bahwa jangan takut, aku akan menyertai engkau, aku akan berjalan di depan engkau. Dengan tangan kananku aku akan membawamu kepada kemenangan. Artinya apa? Kalau memang ziarah ini adalah engkau aku panggil, berarti aku yang akan memenangkan ziarah ini dan engkau akan selesai. Dan puji Tuhan, kemarin semuanya lancar. Dari mulai negara pertama Mesir, kemudian Israel sampai ke Jordan. Ya, kita nggak usah pusingkan dengan apa kata berita-berita di luar kanan kiri. Kalau kita sudah tahu, oh ternyata kenyataannya tidak seperti yang dikabarkan, ya sudah. Kita nggak usah juga mengatakan, oh ini dasar ini jelek, itu nggak usah. Ya, kalau enggak nanti kita sama buruknya. Karena apa? Karena mulut kita juga akan menghasilkan buah pertanggungjawaban yang harus kita terima. Jangan lupa Bapak Ibu. Tapi ini bukan karma ya. Ya, ini beda. Konteksnya beda. Nah, dalam hal ini Raja Ahaz ini kan secara logika dan secara kulturnya raja kan sudah dibentuk dan dibekali dengan semua pengetahuan. Tetapi dia memilih untuk apa? Mumpung saya jadi raja, belum tentu nih tahu kapan. Jadi dia sudah berasumsi, wah ini bakal singkat ini jadi raja. Udah, kalau ngikutin Tuhan, mungkin dia pelajari. Wah, nenek moyang saya Raja Daud ngikut Tuhan banyak banget prosesnya. Wah, mendingan ikutin jejak yang ini aja walaupun singkat. Ya, singkat tetapi tidak terlalu padat karya gitu. Jadi kayaknya ini gampang itu. Tanpa disadari, gara-gara dia itu semua kena celaka. Anda sudah baca tadi, seluruh rakyatnya itu kena celaka semua. Artinya seluruh keturunan-keturunannya celaka semua. Dan di Muria itu Bapak Ibu, ketika kita di Dome of the Rock ya, di sebelahnya Al-Aqsa, itu kan Dome of the Rock yang kubah emas itu kan tempat di mana Abraham akan memotong Ishak. Ya. Namun tidak jadi dan Allah memberikan domba sebagai gantinya. Setiap kita pasti akan merasakan gini, aduh pengen ya kita tuh berdoa di situ, betul nggak? Iya kan? Tetapi karena rules kita memang tidak diperkenankan. Tapi bukan soal itu. Saya tiba-tiba teringat gitu, iya ya, altar Tuhan itu sampai sekarang tetap berada di tempatnya. Tempat di mana Abraham itu mau memotong Ishak tetap ada di situ. Dan waktu itu digunakan sebagaimana mestinya sesuai dengan yang Tuhan suruh. Demikian juga keimanan kita. Firman Tuhan yang seharusnya tetap ada di Alkitab. Sebagaimana mestinya ada tertulis di sini. Sekalipun memang kita bisa dengar dari aplikasi Alkitab yang ngomong-ngomong sendiri atau bagaimana bisa. Tapi bukan berarti kita menggantikan. Ya, selamat sambil prepare nggak apa-apa Pak Richard ya. Doa saya menyertai, doa kami menyertai. Thank you Pak Richard ya. Bukan berarti kita itu langsung menggantikan fungsinya gitu. Makanya dengan BW ini saya berdoa kita semua kembali ke sebagaimana mestinya, digunakan sebagaimana mestinya. Karena waktu kita ke Muria pun, walaupun di atasnya ada Dome of the Rock, lalu kemudian ada beberapa sejarah demi sejarah, diruntuhkan, dibangun lagi, diruntuhkan, dibangun lagi. Tetapi altar Tuhan yang pertama yang berada di bawah itu dan berada secara geografis di atas puncak Gunung Muria yang kita jalan itu gak berasa puncak Muria kan. Kenapa? Karena sudah diuruk, sudah tertimbun dengan lapisan demi lapisan, baik lapisan tulang belulang manusia, lapisan retakan lapisan bumi dan lain sebagainya. Tetapi tempatnya itu ada di situ. Dan secara alamiah, naturnya kita, pikiran kita itu langsung, baik itu terhadap satu jenis agama, kepercayaan dan lain sebagainya, ini semua tidak bisa langsung diredupkan. Semangat kita tuh langsung, wih, kita tidak mempedulikan sebagaimana apa bentuknya, tapi yang satu kita peduli, ini adalah altar kudus. Tempat di mana Abraham mendapatkan janji setia dari Allah. Untuk apa? Beribu-ribu keturunannya, kan gitu. Tapi kita gak kuasa untuk mau berdoa. Tapi kita bisa apa? Mengabadikan di foto dan lain sebagainya. Ya, dengan pose-pose yang
natural yang pastinya ya, yang sopan. Ya, ini nggak bisa dipadamkan. Ya, apakah itu buruk? Tidak, itu hal yang mulia. Jikalau sesuai dengan apa yang tertulis dalam kitab suci dan tuntunan oleh Roh Tuhan. Nah, yang bahaya, bagaimana jikalau kekaguman kita akan sebuah tempat, lalu kemudian muncul nih, menghasilkan imajinasi, tahayul yang makin gak masuk akal, sehingga ada penyembahan berhala, ada korban yang sebenarnya tidak diperlukan lagi. Atau paling banter nih, saya akan tenang, hati nurani saya, kalau saya itu tidak berhenti melakukan ritual yang biasa saya lakukan, yang sudah turun-temurun dari nenek moyang saya. Bapak Ibu, tolong kita telaah kembali hal ini. Jangan salah kaprah. Bukan karena ritual nenek moyangnya yang memberkati kita dan anak-anak kita, bukan ritual nenek moyangnya yang memberkati perusahaan kita. Sekali lagi, Abuna bukan mengatakan tidak setuju atau anti kebudayaan, tidak. Kita tidak perlu memperdebatkan telur atau ayam duluan. Masalah nenek moyang masuk surga atau neraka itu Tuhan yang punya kedaulatan. Sekarang kita bahas dengan kenyataan hidup kita saat ini aja. Kalau kita mewariskan ritual yang notabene itu adalah sebab musabab anak cucu kita nggak punya anak cucu kita susah dapat kerja, anak cucu kita susah dapat jodoh, apakah mungkin kita wariskan terus-menerus ke anak-anak kita? Jelas tidak. Karena itu akan membuat kita semakin membuat hatinya Tuhan sakit. Makanya Bapak Ibu, saya juga heran, kok orang mudah ya untuk gampang ikut ritual tertentu, percaya dengan kepalsuan tertentu, mudah percaya gitu. Apalagi mendewakan atau memuliakan status, misalnya, oh istri harus menjadikan suami sebagai dewa kalau kamu mau diberkati. Oh, anak-anak itu harus jadi anak-anak yang menjadikan ibu atau ayah itu seperti dewa, seperti Tuhan. Salah Bapak Ibu. Sebagai hamba Tuhan jelas saya katakan ini keliru. Dari mana ceritanya orang tua jadi Tuhan atas anak-anak? Kalau orang tuanya takut akan Tuhan, kalau orang tuanya belum takut akan Tuhan, apa enggak anak-anak jadi korban setan? Berbakti bukan berarti membuat diri kita menjadi lebih bodoh. Karena apa? Pikiran kita terbalik. Oh, karena berbaktilah saya diberkati. Bukan. Karena Tuhanlah yang memberkati. Di satu sisi, kita melakukan apa yang difirmankan Allah. Hormatilah ayah ibumu supaya lanjut umur ibumu dan baik keadaanmu. Tapi bukan berarti kita sampai korban segala hal. Ya, saya bukan mengajarkan anak-anak jangan berbakti kepada orang tua, bukan. Tapi ini dua sisi Bapak Ibu. Kita sebagai orang tua, saya bicara sebagai hamba Tuhan, jangan dari usia ya. Kita sebagai orang tua, karena saya juga orang tua juga. Anak-anak saya juga sudah SMA dan SMP. Sebagai orang tua, kita harus bertanggung jawab mewariskan nilai yang membuat anak-anak kita itu berhasil. Berdasarkan kebenaran. Dan anak-anak itu harus bisa supaya apa? Supaya dari apa yang kita wariskan ini dengan yang benar ini, mereka secara natural, mereka akan melihat kita sebagai satu pribadi teladan, bukan Tuhan. Dan keteladanan dari anak yang dilihat di orang tua itu bersumber dari satu pribadi, Tuhan, yang namanya Yesus Kristus. Untuk itu Bapak Ibu yang terkasih, sekali lagi, bukan karena Anda melakukan sesuatu Anda diberkati. Di sini Ahaz salah kaprah. Demi Asyur dia geser rumah Tuhan. Ini bicara mengenai apa? Oh, demi supaya bisa punya keturunan, supaya bisa punya usaha baru, supaya bisa punya pasangan hidup, harusnya mau bertanggung jawab,
harusnya punya pelayanan, harusnya punya ini, digeser sama dia. Orangnya sudah meninggal. Tempatnya sudah tidak dijadikan sebagai tempat yang dipastikan apakah ada Tuhan di situ. Karena Tuhan hanya ada di dalam rumah Tuhan, bukan di pohon yang kosong, bukan pohon yang rimbun. Jadi untuk itu Bapak Ibu, kita jaga nilai kebudayaan sebagai suatu kekayaan hidup kita. Kita mewariskan jati diri identitas keluarga kita, betul. Tetapi jangan lupa, kebenaran firman Tuhan itu nggak bisa dipadu-padankan sehingga kita menjadi pencetus tahayul. Di sini Raja Ahaz, ini yang terakhir Bapak Ibu, dia melakukan apa yang menurut dia baik. Dia rubah semuanya. Dia atur mezbah begini, ini begini, ini begini. Beda dengan Salomo. Kalau Salomo berdasarkan yang Tuhan ngomong, tapi kalau Ahaz enggak. Nah, bukankah kita juga jangan-jangan seperti itu hari-hari ini? Oh, menurut saya mah nggak gini. Ini kayaknya nggak bikin beruntung nih kalau kayak begini. Enggak. Kita rubah saja. Baik itu tata cara kita dalam menjalankan keluarga, maupun sistem manajemen di kantor, ataupun dalam mengelola staf dan juga keuangan kita. Kita nggak pernah sedikit pun sekukuk kita untuk tanya sama Tuhan. Tuhan, apa yang sebaiknya aku lakukan dalam mengelola keuanganku ini? Apa yang sebaiknya aku lakukan dalam menghadapi stafku ini? Apa yang sebaiknya aku lakukan ketika aku menghadapi persoalan ini Tuhan? Ingat pujian tadi, Tuhan Yesus tuh gak pernah jauh kok dari kita. Begitu kita berdoa, dia hadir di situ. Dan kalau Allah hadir, apa sih yang gak bisa Allah lakukan? Tapi Bapak Ibu, yang menjadi persoalan adalah kitanya yang menjauh. Itu masalahnya. Kita ini selalu menjauh. Kita tutup ya di Yesaya pasal 42. Yesaya 42 ayat yang ke-8. Ya. Yesaya 42 ayat yang ke-8. Yesaya pasal 42 ayat yang ke-8. Kita baca sama-sama. Aku ini Tuhan, itulah namaku. Aku tidak akan memberikan kemuliaanku kepada yang lain atau kemasyuranku kepada patung. Selesai. Jadi ketika, mohon izin ya, aduh ini kalau nggak dielap nanti saya dapat sial. Dari mana ceritanya? Firman Tuhan ngomong kayak begini kok. Kecuali kalau patung itu yang bikin Tuhan. Seperti loh batu, 10 perintah Allah, Musa pertama kali naik ke Sinai. Mungkin kita akan menyembah patung itu. Saya katakan mungkin ya. Kenapa? Karena yang bikin ini Tuhan. Bukan tangan manusia. Bukan Musa. Tetapi lihat, sampai sekarang pun, bahkan saya pun pernah nanya, aduh, loh batunya nanti ada nggak ya di puncak Sinai? Padahal kita tuh mau ketemu Tuhan loh. Mau ketemu hadirat Tuhan. Tapi yang terbersit apa? Ada nggak ya loh batunya di atas? Saya yakin begitu loh batunya ada tuh kalau Tuhan izinkan, kita pasti foto. Kalau bisa nanti fotonya kita taruh, kita bingkai, lalu kita cium-cium, kita endus-endus karena kita anggap ini foto kudus dan suci. Gawat. Gawat pokoknya. Bapak Ibu yang terkasih, kita orang beriman. Ya, taruh tangan di dada, aku orang beriman. Dan aku beriman kepada Allah yang hidup, yang menghidupkan orang mati, karena ia pun bangkit dari kematian. Yes, namanya siapa? Yesus Kristus. Dialah Allah yang apa Bapak Ibu? Mana jempolnya? Baik, sangat baik, teramat baik, selalu baik, selamanya baik. Tuhan Yesus katakan, aku tidak akan memberikan kemuliaanku kepada yang lain, kepada tahayul-tahayul. Enggak. Dan kemasyuranku kepada patung. Tidak. Bahkan dia sendiri merendahkan diri untuk apa? Menjadi korban sembelian, jadi juru selamat, mati buat saudara dan saya, supaya kita ini terputus dari pikiran yang terbalik dan terbolak, agar kita menjadi orang-orang yang sebagaimana Tuhan bentuk, segambar dan serupa dengan Dia, yaitu apa? Berharga dan mulia. Mari kita satu di dalam doa. Apa yang sudah ada di dalam kehidupan ini, baik pekerjaan, pelayanan, keluarga, betul kami harus rajin bekerja.
Tapi bukan karena rajin bekerja saja kami diberkati. Betul, kami harus hormat sama orang tua, tapi bukan hanya karena hormat sama orang tua saja aku diberkati. Betul, kami harus saling membantu satu dengan yang lain, menjaga kelestarian budaya, tapi bukan karena itu. Kami tidak boleh terbalik pemahamannya, karena Tuhan Yesus sendiri, Allah sendiri, dari sebelum engkau inkarnasi, engkau berfirman, engkau tidak memberikan kemuliaanmu dan kemasyuranmu kepada hal-hal yang lain, termasuk kepada patung. Ampunilah kami kalau kami sempat agak sedikit menyimpang. Kami terbuai dengan daya imajinasi kami. Mudah sekali percaya dengan hal-hal yang sifatnya tahayul. Mudah takut dan khawatir. Kalau kami tidak lakukan, maka kesialan ada pada kami. Apalah artinya keberuntungan jikalau kami tidak mendapat keselamatan? Bukankah engkau menganugerahkan keselamatan? Agar dari keselamatan yang kami terima, kami pelajari firman-Mu, maka perjalanan kami berhasil dan beruntung. Bapak Ibu sekalian, perkatakan selalu firman Tuhan. Jangan takut dan tawar hati. Tetaplah berjalan lurus, tegak lurus dengan salib Kristus, maka engkau akan selalu diberkati berlimpah-limpah. Tidak ada yang tidak mungkin. Dunia mungkin bisa menyuapimu juga, tetapi bukan berarti dunia bisa mengenyangkanmu. Karena satu-satunya suapan yang bisa mengenyangkan lapar dan dahaga kita hanyalah suapan dari tangan Tuhan sendiri, yaitu keselamatan dan kemenangan yang Dia berikan. Untuk itu terimalah berkat damai sejahtera, keselamatan dan kemenangan, kemasyuran kemuliaan Allah dilimpahkan kepada saudara yang tetap menjadikan kebenaran firman-Nya, dan Dia Allah yang inkarnasi di dalam Yesus Kristus sebagai Allah yang menyertai sekarang sampai tiba kesudahan zaman. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan Yesus menyinarimu dengan wajah-Nya dan memberimu kasih karunia. Ia menghadapkan wajah-Nya kepadamu, memberimu kekuatan dalam proses kehidupanmu, sehingga yang sakit menjadi sembuh, yang lemah semakin kuat. Tidak ada lagi putus asa. Pengharapanmu pasti dan terus bertumbuh berkembang. Engkau semakin teguh dan berakar dalam firman Tuhan. Maka engkau akan melihat buah-buah di dalam Tuhan akan matang pada musimnya, dan engkau akan menuai hasilnya. Dalam nama Tuhan Yesus yang percaya, sama-sama katakan amin. Amin. Selamat bekerja Bapak Ibu yang terkasih. Oke, Tuhan Yesus memberkati. Ya, ada pesan dari Pak Richard Lumban Gaul untuk semua. Shalom, selamat pagi saudaraku, izin prepare. Sip, sampai ketemu lagi saudaraku juga Pak Richard ya. Tuhan berkati. Mau lete godang, bujur melala. Oke. Terima kasih ya Buna, Buni. Sama-sama. Terima kasih ya Terima Bunda. kasih ya Bunda. Terima kasih ya Buna. Terima kasih ya Buni. Terima kasih Buni. Bapak Ibu semua. Ya Bunda, Abuni, boleh semuanya ya. Semua diberkati Tuhan. Amin. Amin. Yes, yes. Terima kasih ya Bunda, Buni. Tuhan Yesus memberkati. Ya. Terima Bunda, kasih. Abuni, ayo. Terima kasih ya Bunda, Buni. Tuhan memberkati. Iya, terima kasih juga Ibu Femi. Baik Bapak Ibu sekalian yang terkasih, buat semuanya ya. Tidak bisa sebut satu persatu, tapi semua ada di YouTube BW ini. Jadi Bapak Ibu yang pasti sampai jumpa besok pagi. Besok lagi. Ingat ya Bapak Ibu, kita nggak boleh salah kaprah, oke? Saya yakin kita semua seperti saya juga diingatkan dan diberkati ya. Amin, amin, Amin. amin, amin. Amin. Amin, Abuna. Amin. Dalam nama Yesus. Amin. Kasih ya Buna. Sama Bu. Besok ketemu lagi Abuna. Amin. Bagaimana Bu Lingga, kelihatan kan wajah sama suaranya? Kelihatan. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Oke, Bapak Ibu sekalian yang terkasih, sampai jumpa besok ya. Jangan lupa dukung juga Abuna besok di Cahaya Bagi Negeri ya. Tolong dicatat di jadwal, dikasih alarm selain BW ini. Tapi juga besok jam 7 malam waktu Indonesia Barat, kita semua Bapak Ibu mohon dukung pelayanan kami di Cahaya Bagi Negeri ya. Besok ada tema yang sangat menarik ya Bapak Ibu. Tuhan berkati, selamat bekerja. Shalom. Dadah. Semangat dengan Tuhan apa Bapak Ibu. Jangan
Jangan Kasih Jangan kendor. kendor. Bye. Hai, kasih Abuna Makasih ya, Buna. Abuni.